Ya, selamat selamat ketemu lagi dengan saya. Kali ini saya akan membahas tentang teori belajar pada materi pedagogik ya. Harapan saya sih Bapak Ibu semakin semangat untuk menghadapi tes P3 ke tahap 3. Juga materi ini bisa digunakan untuk pretest PPG, kemudian untuk UKG, SKB CPNS dan lain-lain. Baik Bapak Ibu, mari kita mulai. Sekali lagi jangan lupa eh, selalu follow akun Instagram saya di @salma_abimanyu, juga TikTok saya @salma_abimanyu. Juga di YouTube-nya Kita Lulus, karena di Kita Lulus itu banyak sekali materi-materi yang bisa Bapak Ibu ambil. Demikian juga ada lowongan pekerjaan, ada komunitas, dan kita menyediakan ada komunitas guru se-Indonesia, guru P3K. Bapak Ibu bisa bertukar informasi, bisa bertukar pikiran, ataupun bisa saling bertukar mengenai apa ya, mengenai formasi-formasi di daerah lain gitu. Komunitasnya di Kita Lulus akan saya spill besok ya. Tunggu lagi uh, uploadan saya selanjutnya. Baik Bapak Ibu, mari kita mulai. Hari ini saya akan membahas satu soal yang menurut saya ini cukup keren ya. Kita akan belajar mengenai perbedaan dari teori belajar behavioristik, kognitif, humanistik, sibernetik, dan konstruktivistik. Mari kita mulai. Ya, perhatikan baik-baik soalnya dan perhatikan baik-baik jawabannya, dan kalau bisa Bapak Ibu sambil menjawab ya. Nanti Bapak Ibu juga boleh tanya kok di kolom chat. Kalau yang bisa aku pingin belajar, aku pingin tahu, silakan boleh aja tanya ya. Baik, saya lanjutkan ya. Aliran ini menekankan pada keaktifan siswa selama kegiatan belajar, aktif berpikir, menyusun konsep-konsep, serta memberi makna tentang hal-hal yang dipelajari, dan yang paling penting terwujudnya belajar adalah niat peserta didik itu sendiri. Pernyataan tersebut merupakan aliran dari teori A. Behavioristik, B. Kognitif, C. Humanistik, D. Sibernetik, E. Konstruktivistik. Coba Bapak Ibu jawab, kira-kira jawabannya apa? Adakah yang menjawab A, B, C atau D atau E? Atau jangan-jangan Bapak Ibu tidak paham kelimanya atau bingung? Baiklah, akan saya beritahu. Jawabannya adalah E, konstruktivistik. Nah, apa sih konstruktivistik itu? Yuk kita belajar. Uh, Arti dari belajar teori behavioristik adalah merupakan proses perubahan tingkah laku. Namanya saja behavioristik. Jadi terjadinya perubahan tingkah laku akibat dari apa? Akibat adanya interaksi antara stimulus dengan respon yang menyebabkan siswa memiliki pengalaman baru. Jadi ciri-ciri di behavioristik itu adalah perubahan tingkah laku, di mana tingkah laku ini berubah karena adanya stimulus yang diberikan oleh seorang guru yang berupa respon, dan responnya ini menyebabkan siswa memiliki pengalaman yang baru. Ya, apa sih manfaat dari belajar teori behavioristik? Satu, sangat cocok untuk memperoleh kemampuan yang membutuhkan praktik dan pembiasaan. Dua, materi yang diberikan sangat detail. Tiga, membangun konsentrasi pikiran, yaitu dalam teori ini adanya penguatan dan hukuman yang dirasa perlu, di mana seorang guru itu memberikan penguatan-penguatan setelah proses KBM selesai, ataupun di dalam setiap materi, indikator yang ingin dicapai apa itu selalu terjadi penguatan, di mana peserta didik benar-benar menguasai materi tersebut. Ya, kemudian kerugian dari teori behavioristik. Yang pertama, pembelajaran peserta didik hanya berpusat pada guru. Yang kedua, peserta didik hanya mendengarkan dengan tertib penjelasan guru. Yang ketiga, peserta didik tidak bebas berkreasi dan berimajinasi. Nah, ini tokoh-tokohnya, ya. Tokoh-tokoh dari teori belajar behavioristik itu ada para ahli yang mengembangkan teori itu, ada E.L. Pondrick, ada Ivan Pavlov, ada B.F. Skinner, ada J.B. Watson, ada Kakhul, dan ada Edwin Guthrie. Nah, Bapak Ibu sekalian, pada materi-materi soal-soal CPNS SKB, P3K, kemudian UKG, PTS PPG, UPPPG, UTL, dan UTN itu biasanya bahas ketondriknya.
Ya, bisa ke Ivan Pavlovnya, bisa ke Skinnernya, bisa ke Watsonnya, Kakulnya, Edwin Gutir. Di mana di sini nanti isinya bisa tentang mungkin di awal pembelajarannya, dari sistem penilaiannya, atau mungkin dari kegiatan intinya, atau dari kegiatan closingnya atau penutupnya. Jadi menurut saya, Bapak Ibu harus benar-benar paham setelah oh artinya ini, manfaatnya ini, kerugiannya ini, tokohnya ini, baru kita perdalam. Ciri-ciri teori behavioristik dari Tondrik itu apa sih? Kalau diterapkan di dalam pembelajaran itu yang bagaimana sih? Kemudian demikian juga pada Ivan Pavlov. Ciri-cirinya Ivan Pavlov kalau mengajarkan di apersepsi itu bagaimana sih? Di kegiatan inti bagaimana sih? Kemudian juga di closingnya, juga pada penilaiannya. Sehingga Bapak Ibu akan memiliki pemahaman yang komprehensif. Oh, behavioristik itu artinya ini, manfaatnya ini, kerugiannya ini, tokohnya ini, ciri-cirinya ini. Tokoh Ivan Pavlov ciri-cirinya ini. Sehingga ketika ada soal yang berbentuk studi kasus, misalkan misalkan ada langkah-langkah pembelajaran. Bu Salama adalah seorang guru kelas berapa? Contohnya, melakukan langkah-langkah pembelajaran bla 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 bla. Langkah pembelajaran yang dilakukan Bu Salama sesuai dengan teori belajar yang ditanyakan bisa teorinya ini atau tokohnya. Nah, betul tidak? Ini kemarin soal ini keluar di FR tahap 1 dan tahap 2. Ya. Oke, saya lanjutkan. Sekarang teori belajar kognitif. Apa sih teori belajar kognitif itu? Proses belajar terjadi antara mencakup pengaturan stimulus yang diterima dan penyesuaian dengan struktur kognitif yang sudah dimiliki dan terbentuk dalam pikiran seseorang berdasarkan pemahaman dan pengalaman sebelumnya. Jadi, kalau kognitif itu ketika kita memberikan stimulus, anak itu sudah mampu mengkolaborasikan, mengintegrasikan antara stimulus dengan respon yang dia miliki di pengetahuan awalnya, di pengalaman sebelumnya, seperti itu. Apa sih manfaatnya? Kalau kognitif pastilah menjadikan siswa lebih kreatif dan mandiri. Terus membantu siswa memahami bahan belajar secara mudah. Kerugiannya apa Bapak Ibu? Kerugiannya, teori ini tidak menyeluruh untuk semua tingkat pendidikan. Terus sulit dipraktikkan khususnya di tingkat lanjut. Nah, tokoh-tokohnya. Tokoh-tokoh pada teori belajar kognitif adalah ada Jean Piaget. Nah, Bapak Ibu, ingat ya. Coba Bapak Ibu lihat postingan saya sebelumnya. Itu ada saya bahas tentang Jean Piaget secara dalam. Ya, Jean Piaget. Ya, jadi tokoh-tokoh di teori belajar kognitif itu ada Jean Piaget, ada Gagne, ada Brunner, ada David Ausubel, ada Deans, dan ada Van Hill. Nah, Bapak Ibu, mungkin ini dulu ya bahasan dari saya. Besok saya akan membahas lagi tentang teori sibernetik dan lain-lainnya, tokoh-tokohnya. Saya juga akan mengulik lebih dalam lagi tentang apa ya? Tentang ciri-ciri pembelajaran Brunner, David Ausubel, Gagne, dan Van Hill, serta Deans. Oke, saya akhiri dulu. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan terus ikuti channelnya Kita Lulus. Jangan lupa pula Bapak Ibu mengikuti atau memfollow akun Kita Lulus, karena di Kita Lulus banyak sekali informasi. Sekali lagi, ikuti komunitas guru P3K seluruh Indonesia melalui aplikasi Kita Lulus. Gimana sih caranya? Caranya Bapak Ibu bisa mendownload aplikasi Kita Lulus, kemudian melihat atau mencari di komunitas dan cari komunitas P3K. Di situ Bapak Ibu akan bertemu dengan seluruh guru se-Indonesia yang di P3K. Ya, sampai ketemu lagi dengan saya di pertemuan selanjutnya. See you next time. Goodbye. Dan salam bahagia, salam sejahtera, salam sukses. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.